Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Leviana. Di sini saya ingin menyampaikan hasil tugas besar 2 yang telah Bapak Sugeng Winarna MPD berikan, yaitu PPT yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Penghala Ilmu Pengetahuan. Dan selanjutnya makalah ini membahas peran strategis bahasa Indonesia dalam konteks sosial, budaya, dan pendidikan di Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga sebagai sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya itu ada latar belakang. Yang pertama itu ada peran strategis. Jadi bahasa Indonesia ini memiliki peran strategis dalam konteks sosial, budaya, dan pendidikan di Indonesia. Dan selanjutnya itu ada transfer ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya itu ada era globalisasi. Jadi pemahaman terhadap bahasa Indonesia ini sebagai ilmu pengetahuan menjadi semakin penting di era globalisasi. Lalu selanjutnya itu ada tujuan makalah. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengkaji dan mengangkat pentingnya bahasa Indonesia dalam konteks keilmuan dan pendidikan. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bahasa Indonesia ini dapat dipahami dan dipelajari dari berbagai perspektif ilmiah seperti linguistik, sosiolinguistik, dan psikologi bahasa. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menunjukkan peran bahasa Indonesia dalam pengembangan budaya dan identitas nasional, serta bagaimana bahasa ini dapat berfungsi sebagai media untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi. Dengan menganalisis bahasa Indonesia ini sebagai objek studi, makalah ini berharap dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kekayaan bahasa dan budaya Indonesia, serta mendorong masyarakat untuk lebih menghargai dan melestarikannya. Dan selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Jadi manfaat dari makalah ini yaitu memiliki beberapa manfaat yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis penulis, karena proses penulisan memerlukan penelitian dan pengelolaan informasi yang mendalam. Selain itu, makalah ini berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna bagi pembaca, membantu mereka memahami peran bahasa Indonesia dalam konteks ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, makalah ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan memperkuat posisi bahasa Indonesia dalam dunia akademis. Dan selanjutnya yaitu ada bahasa Indonesia berkembang sangat pesat sehingga dapat mengikat rasa persatuan dan kesatuan serta penghala ilmu pengetahuan. Kata penghala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti penarik. Oleh karena itu, untuk menjadikan bahasa sebagai penghala ilmu pengetahuan ini harus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menariknya. Dan bahasa sebagai penghala ilmu pengetahuan ini bergerak dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan proses dalam masyarakat yang dengan sengaja menginformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan dari generasi ke generasi. Melalui lembaga-lembaga pendidikan, yaitu seperti sekolah, perguruan tinggi, atau melalui lembaga-lembaga lain. Dan selanjutnya itu ada peran bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa resmi negara Indonesia yang telah diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan telah diresmikan pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI 1945. Secara formal, bahasa Indonesia ini mempunyai 4 kedudukan, yaitu bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Yaitu dalam perkembangannya yang lebih lanjut, bahasa Indonesia ini berhasil menduduki sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu atau bahasa sebagai penghala ilmu pengetahuan. Akibat pencantuman bahasa Indonesia dalam bab
15 Pasal 36 Undang-Undang 1945, bahasa Indonesia ini kemudian berkedudukan sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu atau bahasa sebagai penghala ilmu pengetahuan, di samping sebagai bahasa negara dan bahasa resmi. Dan selanjutnya itu ada bahasa Indonesia di era globalisasi. Sehubungan dengan keberadaan bahasa Indonesia di era globalisasi ini, masalah-masalah yang dihadapi bahasa Indonesia pada masa sekarang dan akan datang tidaklah ringan. Kenyataan ini sudah pasti akan berpengaruh terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di era globalisasi perlu disikapi dengan bijak, karena kalau tidak segera disikapi dengan cepat dan bijak, tidak akan mungkin bahasa Indonesia hanya pernah ada di Indonesia. Pada era globalisasi, bahasa Indonesia ini perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara, terutama dalam pendidikan nasional. Hal itu telah dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kundaro dan Sudono pada mahasiswa asing di UNS. Menurut Sudono, tahun 2012, 167 sampai 174, bahwa mahasiswa asing ini dituntut untuk menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua mereka. Jadi kesimpulannya adalah alat komunikasi yang digunakan manusia ini untuk saling berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa Indonesia ini memiliki 4 kedudukan sebagai bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa nasional, dan bahasa resmi. Dalam perkembangannya, bahasa ini berkedudukan sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu atau bahasa sebagai penghala ilmu pengetahuan. Bahasa dalam keilmuan adalah ragam bahasa baku. Penggunaan bahasa baku Indonesia digunakan dalam ragam keilmuan. Hal inilah yang membedakan bahasa baku dengan bahasa lainnya. Bahasa baku sebagai ragam bahasa yang digunakan dalam dunia pendidikan. Ini memiliki ciri yang berbeda bila dibandingkan dengan bahasa yang tidak baku. Bahasa Indonesia ini sebagai penghala ilmu pengetahuan adalah bahasa yang digunakan dalam dunia pendidikan. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa utama dalam penyampaian dan pembawa ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, masyarakat ini Indonesia tidak harus menggunakan bahasa asing dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Peran bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan adalah bahasa Indonesia menjadi pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek untuk kepentingan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materinya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.